Hai Userners, welcome back di User ID. Hari ini gue mau bahas Galaxy Tab S7 FE 5G yang disebut sebagai paket komplit karena perangkat ini tuh cocok untuk digunakan belajar dan bekerja sekaligus, menghadirkan fitur-fitur yang playful dan bisa untuk mengasah kreativitas. Penasaran kan gimana performanya dan seberapa fungsionalnya sih tablet ini untuk dipakai sehari-hari? Tonton video ini sampai selesai ya. Para penggemar Samsung pasti selalu nantiin yang namanya edisi FE dari produk asal Korea ini. FE itu kepanjangan dari Fans Edition. Kenapa disebut FE? Karena di perangkat tersebut Samsung itu udah menyematkan fitur-fitur mewah dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi untuk seri FE ini nggak cuma ada di smartphone aja. Contohnya juga ada di tablet nih yang kayak kalian lagi lihat di depan ini, yaitu Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Biasanya orang beli tablet buat apa sih? Nah, kan biasanya itu untuk kepentingan pekerjaan, kayak contohnya untuk gambar, desain grafis, multimedia, atau mungkin untuk nyantai aja ya main games. Makanya tablet ini tuh dibekalin sama layar yang besar, terus baterai besar 10.090 mAh, dan 4 speaker yang imersif. Terus juga ada S Pen dan keyboard cover yang terintegrasi dengan trackpads untuk digunakan dalam DeX mode. Salah satu hal yang jadi daya tarik tablet ini adalah mode DeX-nya yang sebenarnya itu jadi salah satu fitur utama untuk tablet Galaxy Tab S7. Jadi mode DeX itu apa sih? Ini tuh adalah mode yang berhasil mengubah tampilan dari karakter One UI untuk meniru OS berorientasi desktop, contohnya kayak Windows sama Mac OS. Terus ini kalau misalnya dikombinasiin sama S Pen, Galaxy Tab S7 ini mungkin bahkan bisa ngantiin yang namanya laptop dalam keadaan darurat, dan itu sih inti dari Galaxy Tab S7 FE ini, yaitu si DeX dan S Pen. Oke, next, pertama kita akan bahas soal desain. Kalau dilihat dari bentuknya, layar S7 FE ini lebih besar ya ketimbang saudaranya. Jadi ukuran layarnya itu 12,4 inch, terus layarnya lebar, tampilannya lebih jelas, luas, dan jarak pandangnya lebih nyaman. Resolusinya itu 2560 dikali 1600 pixel. Artinya sudut pandang lebih lebar dan luas walaupun layar S7 FE ini kalau kita lihat itu emang agak kuning ya. Nah, untuk dimensinya sendiri, dia 284,8 mm dikali lebarnya 185 dan untuk ketebalannya 6,3 mm. Dan untuk bobotnya sendiri adalah 608 gram. Jadi bikin tablet ini kelihatan sangat tipis dan ringan. FYI, masih bahas soal layar nih, Tab S7 FE ini ternyata nggak punya sensor sidik jari. Jadi untuk penguncian itu dia bisa pakai face recognition atau PIN dan pola tradisional yang jadi metode untuk mengamankan perangkat ini. Masih bahas dari desain, jadi tampilan depan tablet ini dia punya bezel yang cukup tebal ya di sekeliling layar. Nah, di layar itu juga ada kamera kecil yang bisa berfungsi sebagai kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel. Dan ini tuh penempatannya di tengah, jadi seakan-akan memang ditujukan untuk dipakai misalnya untuk Zoom meeting ataupun Google Meet. Dan resolusinya 5 megapiksel itu menurut kita udah cukup sih untuk dipakai dengan keperluan seperti itu. Terus di bagian belakang itu dia bersih ya dari tombol-tombol dan cuma ada satu kamera 8 megapiksel yang nggak dibekalin LED flash. Perangkat layaknya tablet ini memang biasanya itu selalu dikaitin sama multitasking. Jadi Galaxy Tab S7 FE 5G ini juga udah dibekalin fitur multi-active window. Jadi kita bisa pakai ini untuk menjalankan 3 aplikasi sekaligus. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari nih ya, 3 layar ini tuh mungkin bisa kalian pakai untuk Zoom meeting, browsing materi, dan catat hasil diskusi dengan S Pen di Samsung Note sekaligus dalam satu layar dan satu waktu. Nah, kalau misalnya kalian pakai aplikasinya itu udah kayak ada template-nya, ini bisa langsung pakai fitur App Pair. Jadi dia langsung mengelompokkan 3 aplikasi favorit yang sering kalian pakai. Jadi tinggal klik satu klik aja, itu nanti aplikasi 3-3-nya langsung diluncurkan sekaligus. Nah, kalau kalian itu memang pengguna Samsung banget, jadi untuk produktivitas yang lebih advance, ini kalian bisa pakai pengalaman multi-device dengan Galaxy Ecosystem. Jadi bisa menghubungkan tablet kalian dengan ponsel kalian. Misalnya kalau mau transfer file teks, itu bisa dilakukan secara mudah. Terus juga ada fitur second screen, jadi bisa mirroring gitu ke layar yang lebih besar, misalnya ke layar TV. Nah, tablet ini tuh mengusung tagline Study is better with play. Jadi memang
Di tablet ini tuh udah didukung sama aplikasi-aplikasi kreatif yang cocok banget untuk para milenial atau untuk melakukan PJJ ya. Jadi contohnya itu kayak Clip Studio yang fungsinya untuk bikin ilustrasi layaknya Procreate di iOS. Terus juga ada aplikasi Note Shelf yang bisa kalian pakai misalnya untuk journaling atau untuk catat catatan sekolah gitu secara digital. Jadi nanti catatan kalian itu bisa lebih menarik, terus juga lebih detail dan lebih berwarna. Ini bisa pakai aplikasi Note Shelf layaknya aplikasi GoodNotes di iPad. Nah, kan tadi gue udah menyinggung S Pen, jadi sekalian aja nih kita bahas soal S Pen lagi. Nah, Samsung itu ngerancang Galaxy Tab S7 FE 5G ini sebagai pendamping gaya hidup kaum muda ya, yang dinamis dan cenderung terus pengen untuk tetap kreatif. Jadi, S Pen ini memang bakal berguna banget sih untuk disandingin sama Tab ini. Dan untuk slot khusus itu sebenarnya nggak ada ya di tablet ini. Jadi, cuma ada area magnetik aja yang bisa mengikat si S Pen itu, jadi nggak gampang jatuh dari tablet. Dan letaknya itu dia agak ke atas sedikit di dekat kamera, jadi pencariannya tuh juga mudah sih. Tinggal taruh aja secara datar, si S Pen nanti bakal langsung terikat sama tablet. Cuman S Pen di Tab S7 FE ini dia memang agak pasif sih, jadi nggak memiliki fitur air gesture. Nah, soal dapur pacu, tablet ini itu didukung sama Snapdragon 750G dan ada 2 pilihan RAM 6GB. Terus kalian bisa pakai memori internal 128GB. Kalau misalnya kurang pun, itu juga ada slot micro SD yang bisa ngedukung hingga 1TB. Nah, tablet ini tuh juga didukung sama speaker stereo Dolby Atmos yang disetel sama AKG. Jadi ini bakal bikin experience untuk nonton film itu jadi lebih bersih audionya. Terus juga jangkauannya itu lebih solid di volume tinggi. Jadi ini bakal menyenangkan banget sih untuk dipakai nonton film, terus nonton video ataupun dengerin lagu. Oke, sekarang kita bakal bahas soal baterainya. Jadi Galaxy Tab S7 FE ini seperti yang udah gue bilang di awal, ini dia punya kapasitas baterai 10.090 mAh yang didukung sama pengisian daya cepat 45 watt. Terus kalau misalnya kita coba nih, dia bisa bertahan 32 jam saat dioperasikan secara masif ya. Nah, untuk nonton video itu di layar penuh itu bisa sampai 9 jam 33 menit. Itu baterainya berkurang sekitar 10% aja. Oke, next kita bakal bahas soal kameranya. Jadi kamera belakang dari tablet ini itu dia didukung sama 8 megapiksel dan ini dia juga mendukung autofocus. Kamera itu juga bisa memotret gambar dengan format portrait, bokeh, terus juga ada mode malam. Nah, sedangkan untuk kamera depannya itu dia 5 megapiksel dan mendukung mode portrait. Untuk fitur-fitur kameranya sih hampir sama ya, sama semua smartphone yang ada di Samsung. Terus dia juga udah mendukung HDR dan mendukung Scene Optimizer. Jadi ada mode malam juga untuk kamera utama dan bahkan mode Pro. Kalau soal hasil sih bisa dibilang so-so ya. Jadi pas kita coba untuk potret siang hari itu hasil gambarnya memang impresif. Terus ada banyak detail dan noise-nya itu juga cukup rendah sih di gambar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Jadi menurut kita Samsung Galaxy Tab S7 FE ini adalah tablet yang menarik sih untuk dicoba. Terus layarnya itu luas, jadi bakal nyaman sih untuk dipakai sehari-hari. Terus aplikasinya itu juga beragam. Dan satu lagi itu adalah S Pen yang jadi daya tariknya. Walaupun prosesornya memang agak tua sih ya. Nah, kalau soal desain sih, desainnya ini cukup kelihatan premium. Terus daya tahan baterainya juga cukup lama. Nah, kalau soal harga, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini dia dibanderol mulai dari harga 9,5 juta dan ini udah bisa dibeli di toko resmi Samsung di e-commerce dan di toko online samsung.com. Tapi itu berbeda ya sama case-nya, itu nanti bakal dibeli terpisah. Nah, untuk warnanya sendiri dia itu ada beberapa pilihan yaitu Mystic Black yang kayak ini, terus ada Mystic Silver, Mystic Green, dan Mystic Pink. Oke userners, jadi segitu dulu review dari kita. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk mencoba tablet ini? Kalian bisa banget komen di bawah. Kalau misalnya ada pendapat lain, kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like kalau misalnya kalian suka sama video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video dari User ID selanjutnya. Bye!